Bangkai serigala liar diperlakukan sebagai piala oleh manusia. Menggantungnya bergoyang di atas tongkat kayu yang tinggi. Di kejauhan seekor serigala yang sedang menatap ke arah itu. Perilaku manusia menyatakan perang terhadap serigala. Jadi di malam badai salju, serigala memutuskan untuk membalas dendam pada umat manusia. Mereka mendaki lereng gunung yang tinggi. Kemudian dengan cermat mengamati gerombolan kuda yang dibesarkan oleh para perantau untuk membantu tentara. Mereka dengan cepat bergegas ke kuda. Tetapi serigala yang licik tidak langsung menyerang. Tetapi bergegas ke kawanan kuda untuk menyebabkan kekacauan. Mengejar kuda-kuda ke danau beku untuk membekukannya. Kedua penjaga nomaden menemukan niat serigala. Jadi mereka buru-buru mengejar kuda mereka ke timur untuk menghindari danau. Tetapi serigala-serigala itu merencanakan terlebih dahulu. Seluruh kawanan serigala mulai menyerang. Kudanya digigit, jadi dia menendang-nendang dengan kaki belakangnya. Beberapa serigala ditendang, jatuh di salju dan mati. Kedua nomaden itu juga mengangkat senjata untuk melakukan serangan balik. Namun saat ini sayangnya seekor kuda jatuh. Serigala segera mengepungnya. Dan satu nomaden yang lain juga dipegang oleh serigala nomaden lain. Mereka sudah berhasil menghentikan manusia. Sekarang serigala yang tersisa mengambil kesempatan untuk terus mengejar kuda menuju danau yang membeku. Nomaden sangat sulit untuk lolos dari pengepungan serigala, dia melihat kuda-kuda bergegas menuju danau. Dalam saat bahaya, dia mengangkat senjatanya ke langit dan menembak. Kuda itu panik sehingga dia melemparkannya ke bawah. Menyebabkan dia meninggal. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kuda-kuda itu berlari ke danau yang membeku. Ketika mereka menginjak es dan jatuh ke danau, mereka tahu itu adalah jalan menuju kematian. Tapi semuanya sudah terlambat. Rencana balas dendam para serigala berhasil. Setelah fajar, beberapa ratus kuda dibekukan menjadi es. Masing-masing dengan postur kematian yang berbeda. Tampak agak suram. Dan para pengembara di padang rumput juga mengalami rasa sakit karena kehilangan rekan-rekan dan kuda-kuda mereka. Saat senja, lolongan serigala terus bergema. Setiap serigala stepa mendaki gunung dan mulai melolong. Tampaknya untuk memperingati rekan-rekannya yang tewas dalam perang ini. Saat ini mereka mendengar serigala melolong di dekatnya. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah lubang. Ketika dibuka, di dalamnya muncul seekor anak serigala. Tran-Tran melihat begitu, jadi dia segera menjelaskan bahwa serigala ini dibesarkan olehnya. Dia juga berbohong bahwa dia ingin membiarkan serigala kawin dengan domba. Untuk melindungi domba. Kepala kelompok pengembara ini punya ide bagus. Dia merantai serigala di tanah terbuka. Dikelilingi oleh penyergapan yang siap. Mereka berencana menggunakan lolongan anak serigala untuk memancing serigala datang. Kemudian menangkap seluruh kawanannya. Tetapi ketika mereka mendengar suara aneh anak serigala, serigala tidak bertindak. Orang-orang penyergapan tidak menangkap apa-apa. Dia melihat bahwa rencana itu gagal. Akhirnya mengembalikan anak serigala ke Tran-Tran. Tetapi memelihara serigala membuat pengembara tua sangat tidak puas. Orang-orang stepa berpikir bahwa serigala harus kembali ke alam. Bukan untuk dipelihara oleh manusia. Tran-Tran berjanji kepadanya bahwa setelah beberapa minggu lagi, ketika anak serigala itu sedikit lebih tua, dia akan melepaskannya. Sebelum itu dia akan melatih kemampuan bertahan hidup anak serigala. Tran-Tran menggunakan kuku domba sebagai umpan untuk memberi contoh bagi serigala. Mengingatkannya untuk tidak jatuh ke perangkap. Untuk membantunya belajar berenang. Tran-Tran membawanya ke daerah air yang dalam. Secara bertahap anak serigala tumbuh semakin besar. Di padang rumput, musim nyamuk datang. Karena terlalu banyak nyamuk, serigala tidak bisa menangkapnya, jadi mereka jadi sangat kurus. Sehingga mereka harus dipaksa untuk mendekati tempat tinggal manusia. Bahkan menangkap ternak yang dipelihara oleh manusia. Beberapa rumah tangga ingin membalas dendam pada serigala sehingga mereka menaruh dinamit pada hewan yang mati. Di masa lalu, serigala di sabana hampir tidak pernah berkonflik dengan manusia. Mereka sering menangkap kijang untuk dimakan. Pada musim dingin, serigala stepa akan membiarkan kijang membeku sampai mati di danau beku. Seperti biasa, para gembala akan mengambil beberapa kijang untuk makanan.
Sisanya untuk serigala. Manusia, serigala, kijang hidup bersama untuk melindungi keseimbangan ekologi di laut. Tapi tak disangka pada musim dingin yang lalu, di padang rumput ada sekelompok orang asing yang mengambil kesempatan ketika tidak ada orang di sana. Mereka diam-diam mengangkut seluruh kijang. Serigala tidak punya makanan. Semua sangat khusus yang terlihat hanya kulit dan tulang. Pemimpin ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Dia menyuruh para gembala untuk pergi dan menangkap anak serigala, melukai lebih banyak serigala. Ada penggembala tua yang mengerutkan kening sebagai protes. Serigala menjadi lebih sedikit, rusa dan kelinci akan berkembang biak lebih cepat, menghancurkan habitat di sana. Serigala-serigala itu marah, melakukan serangan balik untuk membalas dendam. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melanggar perintah. Setiap anak serigala dilempar sampai mati. Serigala hanya bisa melihat dari jauh. Mereka terpojok oleh manusia. Karena itulah terjadi balas dendam yang menyebabkan kuda-kuda itu mati kedinginan. Suatu hari, sekawanan serigala lapar datang ke sini lagi. Mereka mengamati posisi di sekitar domba. Setelah mengetahui bahwa para perantau tidak ada di rumah, mereka segera menyelinap ke tempat domba. Serigala melompat ke pagar yang tinggi. Kali ini untuk membalas dendam dan untuk bertahan hidup. Domba-domba itu ketakutan, tetapi tidak berhasil. Serigala-serigala itu berpegangan pada dinding dengan kaki mereka. Mereka memanjat dinding dan melompat langsung ke domba-domba itu. Semakin banyak serigala melompati tembok. Setelah beberapa hari kelaparan hebat, mereka makan lengkap. Serigala-serigala itu pintar, mereka bahkan meninggalkan satu untuk berjaga-jaga di dinding. Membuktikan bahwa mereka cukup cerdik. Karena segera, jeritan domba akan memperingatkan kelompok asing yang jauh. Serigala di dinding buru-buru memberitahu mereka untuk melarikan diri. Mereka menyeret bangkai domba yang menumpuk di dinding. Lalu melompat ke atas mayat untuk melompat keluar dan melarikan diri. Kelompok berdarah campuran Iu telah menderita kerugian besar. Mereka mengira anak serigala bisa memancing serigala untuk datang. Tepat ketika mereka akan menarik anak serigala keluar dari gua, Tran-Tran tiba-tiba kembali. Dia hampir berkelahi dengan mereka. Untungnya, kepala datang. Ternyata dia ingin Tran-Tran membawanya menemukan serigala untuk membunuh mereka di padang rumput. Dia juga membawa penembak jitu di tentara, yang baru saja melepaskan tembakan sudah membunuh 2 serigala. Serigala mulai melarikan diri dengan panik. Mereka terbelah menjadi 2 arah. 2 serigala mendaki lereng gunung. Akhirnya kehabisan tempat untuk bersembunyi. Mereka tidak ingin manusia menembaknya secara memalukan. Ada serigala yang berbalik untuk melihat rekannya, lalu melompat menuruni lereng gunung. Dan yang lainnya berlari ke dalam gua. Dia membiarkan batu menguburnya agar dia tidak dikuliti oleh manusia. Menghadapi serigala yang berlari menuruni lereng gunung, kepala memerintahkan untuk meluncurkan api untuk membakar serigala. Mereka menuangkan bensin ke padang rumput, lalu menyalakan api. Angin bertiup begitu saja, api menyebar dengan sangat cepat. Serigala tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di samping itu, penembak jitu menunggu di sana. Setiap kali dia menembak, satu akan ditembak mati. Ada serigala yang lebih suka melompat ke jurang daripada ditangkap dan dikuliti oleh manusia. Pada akhirnya, hanya ada satu serigala yang masih mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Tetapi ketika melihat manusia mengemudi dengan pistol di tangan, ia masih ditekan sampai akhir. Tran-Tran turun dari mobil mencoba mencari cara untuknya bersembunyi. Tetapi serigala itu sudah kelelahan. Ia jatuh segeranya. Akhirnya serigala di padang rumput hampir dihancurkan. Ketika Tran-Tran pulang, dia lepaskan anak serigala. Tran-Tran tidak menyimpannya bersamanya tetapi mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Anak serigala akhirnya kembali ke padang rumput yang bebas. Tran-Tran juga memutuskan meninggalkan padang rumput. Meninggalkan tanah di mana peradaban manusia sekali lagi runtuh. Makhluk saling bersaing, pemenang akan bertahan hidup. Manusia mengandalkan kecerdasan untuk melangkah ke puncak rantai makanan. Namun masih banyak orang yang rakus mengeksploitasi alam.
Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa hanya ketika keseimbangan berkembang maka tidak akan menimbulkan bencana.